Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi. Saya Ade Ruhyat Satwatila, dan hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang pas banget nih momennya, yaitu muhasabah atau evaluasi diri di penghujung tahun. Nah, sebentar lagi kan tahun 2025 ini bakal berakhir. Coba deh kita sama-sama berhenti sejenak dan tanya ke diri kita sendiri. Apakah kita di tahun ini jadi pribadi yang lebih baik dari tahun kemarin? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh, tapi ini titik awal buat kita merenung lebih dalam. Momen pergantian tahun itu emang spesial banget. Di satu sisi, kita punya harapan-harapan baru. Tapi di sisi lain, ini tuh kesempatan emas buat kita melakukan yang namanya tafakur, alias merenung, dan yang lebih penting lagi, muhasabah. Muhasabah itu evaluasi diri yang terstruktur. Kenapa sih harus terstruktur? Ya biar kita nggak cuma nostalgia aja, tapi benar-benar bisa ngukur kemajuan kita dan ngerencanain perbaikan ke depannya. Jadi bisa dibilang muhasabah ini kayak cermin. Cermin buat ngeliat kita ini sebenarnya ada di posisi mana sih? Apakah kita ini termasuk orang yang beruntung? Atau jangan-jangan kita tertipu? Atau malah merugi? Nah, ada 3 zona kondisi diri yang perlu kita kenali sama-sama. Dan patokannya ini bukan dari kita loh, tapi langsung dari panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beliau kasih kita tolok ukur yang super jelas. Beliau bilang, barang siapa keadaan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Wah, ini standar emas buat ngukur progres kita, entah itu harian atau tahunan. Nah, dari hadis tadi kita bisa bagi kondisi kita jadi 3 zona. Pertama, kalau hari ini kita lebih baik dari kemarin, kita masuk zona beruntung. Alhamdulillah. Kedua, kalau kondisi kita sama aja kayak kemarin, kita masuk zona tertipu. Kenapa tertipu? Soalnya kita ngerasa aman-aman aja. Padahal sebenarnya kita tuh stagnan, nggak maju-maju. Dan yang paling kita takutin, zona ketiga. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, artinya kita ada di zona merugi. Na'udzubillah. Oke, konsepnya udah dapat. Terus pertanyaannya, gimana cara praktisnya? Kapan kita harus ngelakuin ini? Ternyata, muhasabah itu bukan cuma ritual akhir tahun loh, tapi ini adalah sebuah kebiasaan yang bisa kita lakuin setiap saat. Idealnya, muhasabah itu dilakukan di 2 waktu krusial. Yang pertama, sebelum kita beramal. Jadi sebelum ngelakuin sesuatu, kita pause dulu sebentar. Kita timbang-timbang, ini baik atau buruk, bermanfaat atau enggak. Dan yang paling penting, kita lurusin lagi niat kita. Pastiin semua ini cuma karena Allah. Nah, waktu yang kedua adalah sesudah beramal. Disinilah kita melakukan evaluasi yang lebih dalam. Evaluasi setelah beramal ini kita pecah lagi jadi 3. Pertama, untuk amal baik yang udah kita lakuin, kita cek lagi udah ikhlas belum ya? Udah sesuai tuntunan Rasulullah belum? Dan apakah kita melakukannya dengan sikap ihsan, yaitu kesadaran penuh kalau Allah itu selalu ngawasin kita, jadi kita kerjain dengan kualitas terbaik. Kedua, untuk kesalahan atau perbuatan sia-sia, kita renungin, kenapa ya kita ngelakuin itu? Terus kita berkomitmen kuat buat gak ngulangin lagi. Ketiga, bahkan untuk hal-hal yang mubah atau kebiasaan sehari-hari, coba kita tanya, dibalik ini semua niatnya untuk cari ridho Allah bukan ya? Sekarang, mungkin ada yang bertanya, buat apa sih repot-repot begini? Kenapa muhasabah ini penting banget? Jawabannya, karena manfaatnya itu luar biasa besar dalam perjalanan kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatnya banyak banget. Pertama, ini soal jujur sama diri sendiri. Kita jadi tahu di mana letak kelemahan kita, jadi kita bisa perbaiki, dan akhirnya kita terhindar dari sifat sombong. Kedua, muhasabah ini jadi kayak kompas yang ngejaga kita biar tetap di jalan yang benar. Hasilnya apa? Kita jadi lebih produktif, lebih ngerti hak-hak Allah atas diri kita, dan yang paling penting, kita jadi jauh lebih bersyukur atas setiap detik umur yang Allah kasih. Pada akhirnya, semua proses muhasabah ini mengarahkan kita kembali ke tujuan utama kita diciptakan. Kita hidup di dunia ini punya 2 tugas besar. Yang pertama adalah untuk pengabdian atau ibadah kepada Allah, dan yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi. Maksudnya, kita ditugaskan untuk jadi agen kebaikan dan pemeliharaan alam semesta ini. Dan ini bukan asumsi loh, Allah sendiri yang menegaskan di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan kita diciptakan itu super jelas, untuk beribadah kepadanya. Tentu ibadah di sini artinya luas ya, mencakup semua perbuatan baik yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah.
Maka dari itu, saat kita melangkah dari tahun 2025 ke 2026, yuk jangan cuma kalendernya yang ganti, tapi kita juga bertekad untuk jadi versi diri yang lebih baik lewat muhasabah. Semoga Allah mengampuni semua salah dan hilaf kita di masa lalu dan membukakan pintu keberkahan dan kesuksesan buat kita semua di tahun yang baru. Sukses dunia dan akhirat. Amin. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Nggak usah nunggu tahun baru deh. Mulai hari ini juga, coba pikirkan langkah konkret pertama apa yang akan Anda evaluasi dari diri Anda supaya besok kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.